Satu persatu kader Partai Nasdem yang duduk di kabinet pemerintahan Joko Widodo dipreteli melalui proses penegakan hukum. Pasca Johnny G. Plate dan Sugeng Suparwoto, kali ini giliran Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tak tanggung-tanggung, kader Partai Nasdem itu ditengarai terlibat dalam sejumlah kasus dugaan korupsi, mulai dari penyalahgunaan SPJ, suap menyuap, dan gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Beredar kabar KPK bahkan telah meningkatkan status dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo ke tingkat penyidikan dengan menyandang status tersangka. Sulit rasanya mengabaikan rangkaian peristiwa yang dialami oleh kader Nasdem tak berkaitan dengan keputusan partai besutan Surya Paloh tersebut mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Keputusan radikal yang dipandang sebagai sebuah pengkhianatan dan berbuah pada dendam politik. Memang terlalu dini membuat sebuah hipotesa bahwa kasus Johnny G. Plate, Sugeng Suparwoto, dan Syahrul Yassin Limpo adalah manifestasi dari dendam Joko Widodo atas dugaan pengkhianatan Surya Paloh. Mengutip pernyataan politisi senior PDI Perjuangan Panda Nababan di sebuah acara diskusi Jokowi dan Surya Paloh, kata Panda Nababan merupakan dua sosok dengan karakter pendendam yang sangat paham bagaimana menjatuhkan dan menyingkirkan lawan-lawannya. Dalam konteks reshuffle kabinet, Jokowi tak perlu mengotori tangannya untuk menyingkirkan para kaki tangan pengkhianat yang masih bercokol di kabinet. Tangan-tangan penegak hukum tampaknya lebih elegan dan natural untuk memuluskan reshuffle. Dinamika ini sepertinya mampu ditangkap mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana. Ia menyebut seorang menteri oposisi berinisial SYL diduga kuat Syahrul Yassin Limpo menjadi target KPK untuk dijadikan tersangka. Selain menteri dari Partai Nasdem tersebut, KPK juga bakal menetapkan tersangka terhadap dua pejabat lainnya. Menurut Denny, penetapan tersangka kepada sang menteri tak lain adalah bagian dari kepentingan politik dalam upaya mengganggu Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Denny menuding Ketua KPK Firly Bahuri bergerak sesuai skenario tangan kuasa dengan menggunakan KPK untuk memilah dan memilih kasus, yakni memukul lawan oposisi dan merangkul kawan koalisi. Yang ditarget menjadi tersangka lagi-lagi adalah lawan oposisi, seorang menteri dengan inisial SYL. Tujuannya jelas, mengganggu koalisi KPP dan menjegal pencapresan Anies Baswedan, kata Denny Indrayana dalam keterangan tertulisnya Rabu 14 Juni. Perihal dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus Syahrul Yassin Limpo, juru bicara Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan atau PPATK, Natsir Konggah menyebut sejauh ini dirinya belum mendapatkan informasi mengenai kasus di Kementerian Pertanian. Dikatakan Natsir, pihaknya belum mengetahui ada atau tidaknya laporan transaksi mencurigakan di Kementan yang diserahkan PPATK kepada KPK. Belum ada info saya, ucapnya kepada Forum Keadilan Kamis 15 Juni 2023. Adapun Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman mengungkapkan pihaknya memang mengajukan pengaduan atas dugaan korupsi impor bawang selama periode 2020 hingga 2021. Boyamin menyebut dugaan adanya oknum di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian terkait izin impor bawang putih. Rekomendasi dari dua kementerian ini diduga terdapat oknum yang bermain, ujar Boyamin kepada Forum Keadilan Kamis 15 Juni. Boyamin mengaku belum bisa memastikan apakah proses hukum terhadap mentan Syahrul Yassin Limpo berhubungan dengan pengaduannya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada Forum Keadilan membenarkan bahwa pihaknya sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementan. Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI. Ini sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK sehingga KPK tindak lanjuti pada proses penegakan hukum, jelas Ali. Informasi yang berkembang, Syahrul Yassin Limpo bersama-sama anak buahnya yakni KSD, Sekjen Kementerian Pertanian, dan HTA Direktur Pupuk Pestisida 2020 hingga 2022 atau Direktur Alat Mesin Pertanian tahun 2023 diduga terlibat dalam sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi. KPK sendiri telah memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk diperiksa. Syahrul dijadwalkan menemui tim KPK di Gedung Merah Putih pada Jumat pagi ini tepatnya pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hanya saja Syahrul Yassin Limpo dipastikan tak dapat menghadiri panggilan KPK untuk beberapa hari ke depan karena alasan sedang melakukan perjalanan dinas ke India dan sejumlah negara lain di Asia.
Tak ingin isu penegakan hukum semakin liar ke arah politisasi KPK, Presiden RI Joko Widodo angkat bicara ihwal dugaan kasus korupsi di Kementan. Jokowi mengingatkan agar penyelenggara negara senantiasa berhati-hati dalam mengelola keuangan. Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara karena yang kita kelola di tingkat kementerian ini gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Bolak-balik saya sampaikan sekecil apapun, kata Jokowi di Menteng Pulo, Jakarta pada Kamis 15 Juni. Jokowi tak menjawab saat ditanya apakah ada kepentingan politik dalam penyelidikan kasus di Kementan. Namun Jokowi menegaskan bahwa kasus tersebut merupakan kewenangan penuh penegak hukum. Itu urusannya siapa? Kalau urusan penegak hukum, tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ke saya, tegas Jokowi.